Nah, new number tuh ngapain? New number sama dengan number tambah satu. Nah, hasil dari resultnya itu di return new number. Nah, habis dari return dia diterima di sini sama sebuah variabel lain gitu. Itu buat ya gambaran kayak gitulah kurang lebih. Gimana? Apakah lebih Masih jelas? kurang dapat, jujur sejujurnya masih kurang dapat kalau gambarannya kok. Mungkin ntar di Oh, review itu. oke, ntar kita bahas lagi ya. Lanjut dulu ya. Ntar sambil kalian coba juga deh pas ini. Contoh lebih applicable int tambah a tuh. Ada tambahan dari Oh story. iya Itu ya, lebih dia dapat. gini ceritanya. Kalau yang tadi itu kan gampangnya, kalau yang advance tadi kan ya bisa aja return A+1 selesai. Ngapain harus ditampung di variabel baru gitu kan. Kalau Hmm, yang di sini dia beneran harus bisa juga sih sebenarnya return A+B ya bebas. Cuma ini kayak ya gue nggak usah jelasin pakai contoh tambah lah ya. Langsung di struct studentnya aja. Itu variabel dibuat sebagai penampung sementara. Intinya gitu doang. Biar nanti di returnnya mulus tinggal return S. Kalau kamu nggak buat struct student S, itu terus name-nya mau ditaruh di struct student mana, major-nya mau ditaruh di struct student mana, ini mau taruh di mana, kan nggak jelas gitu ya, nggak ada penampung, nggak ada wadahnya gitu loh. Dia cuma terima nama major GPA tapi nampung struct student-nya di mana, terus mau nge-return-nya pakai wadah yang mana gitu loh. Ya intinya begitu sih. Cuma yang tadi gue contohin itu contoh yang lebih applicable daripada cuma advance, karena cuma bisa aja return A+1 ya kelar, tambah juga bisa return A+B. Cuma kalau mau pakai penampung ya tadi integer C gitu loh, itu penampung sementara, namanya kayak lokal variabel lah gitu. nah ketemu tuh bahasa yang lebih tepat. Itu tadi nggak ketemu. Penampung sementara. Apa? Ya gitu ya. Temporary variable lah. Oke. Biasa Cara kalau misalnya penamaan, kalau variabel sementara biasanya temporary itu bisa dipakai, jadi struct student temp juga bisa, TEMP. oke. Kita lanjut lagi ke tutorial 4. Berarti yang tadi udah cukup paham ya? Ya lumayan dapat gambarannya dikit kok. Yang penting Oke. dapat nih. Udah lumayan ya. Mantap lah. Kita lanjut ke nested struct. Buset, nested struct apa tuh? Nah, di nested struct itu ada struct di dalam struct. Kayak kemarin kan udah ada nested array ya. Jadi ini si struct ini juga bisa dibikin nested gitu. Nah, kita balik lagi nih. Contohnya di sini. Pertama ada struct course. Tadi ada struct student juga kan. Nah, yang ditambahin struct course. Terus ditambahin lagi sama ini. Di student itu punya struct lagi isinya course, algoritma sama multimedia. Oke, kan? Jadi sebenarnya gambarannya sama aja sih kayak array biasa. Nanti dia bisa akses. Nanti ibaratnya di sini dia punya variabel lagi namanya algoritma sama multimedia. Oke, terus kita bahas lagi di sini. Nah, ini ada function yang kayak tadi juga, ada buat nampung sementara si student S. Terus, bentar. Kok di sini array ini dia nggak di-assign itunya, Re? Nggak assign multimedia sama algoritmanya di mana? String copy Waldo algoritma sini, Di bawah ya? yang nggak langsung compact di dalam struct student new student. Oh, nggak di dalam sini berarti ya? Oke. Benernya kalau mau sih bisa-bisa aja di dalam situ, cuma um, jadi lebih banyak parameter yang harus masuk, karena kan ada course name-nya juga, dan kayaknya kalau misalnya kalian nih inisialisasi struct student Waldo gitu kan, yang mau kalian masukin kan informasinya si Waldo,
informasi course-nya itu kan di luar jangkauan si Waldo gitu kan. Kayak si nama course algoritma itu kan harusnya dimasukin terpisah dari sifatnya si Waldo gitu. Makanya itu si new student-nya nggak dimasukin algoritma CNAME-nya gitu. Oke, gue udah lama ya. Jadi gue baru baca lagi ternyata dia benar nih kata Korey tadi. Jadi di sini dia cuma ngisi biodata data-data dirinya si Waldo doang nih. Terus buat dia ngisi datanya nih kayak algoritma itu kan nanti dia punya anakan lagi tuh. Objeknya ada course name, habis itu ada SKS, assignment dan sebagainya macamnya. Nah, dia baru ngisinya di sini nih. Jadi waktu programnya dijalanin ya, kita langsung ngeprogram aja. Nah, ntar waktu dijalanin, dia nanya kan, dia udah keisi kan pertama Waldo Informatika GPA-nya sekian gitu. Nah, terus dia di sini kita diminta buat nge-scan nilai tugasnya berapa, misalkan 80 gitu. Terus nilai UTS-nya 90, final exam-nya 50 gitu misalkan. Nah, di sini kita baca nih, dia langsung nge-assign-nya itu ke dia panggil gini, Waldo algorithm assignment. Jadi dia langsung ngisi ke si course-nya algoritmnya si Waldo gitu. Jadi nilai kenapa? Enggak, kalau lanjutin aja dulu kok. Oke. Jadi dia langsung nge-assign ke apa namanya? Ke objeknya nilai assignment-nya gitu. Ininya algorithm. Nah, kalau di tutorial ini berarti yang kepake sekedar algoritmnya aja. Jadi si multimedianya kosong kalau lu print hasilnya multimedia tuh nggak ada isinya gitu. Oke. Iya, iya. Oke kok. Tadi mau nanya multimedia itu. Iya, jadi gua agak lupa juga ya. Gue kira tadinya dia kayak ditanya dulu nih mau ngisi yang mana, ternyata enggak. Dia cuma ngisi algoritma doang. Oh, Gitu. Oke, lanjut lagi ke type def struct. Ini gampang ini. Jadi tadi kan kita udah bahas tipe data struct itu ya. Sekarang ada namanya type def. Nah, fungsinya buat apa? Itu buat nyingkat gitu loh. Jadi kalau tadi kan kita mesti manggil di sini, misalkan mau bikin variabel Waldo, mesti ngetik struct student Waldo gitu. Nah, dengan adanya si type def struct ini, kita nggak perlu lagi nulis struct, langsung aja student Waldo. Nah, ntar hasilnya ya sama aja gitu. Kalau di run tetap jalan juga. Tapi kalau kita udah pakai type def, kita tambahin struct lagi, jalan gak nih? Coba aja kita lihat. Belum F11. Nah, dia malah error jadinya. Tapi kalau misalkan type def dihapus, ya tetap nggak jalan gitu. Karena apa? Karena di sininya nggak di assign dulu namanya gitu. Gitu guys. Jadi kalau kalian udah pakai type def, itu kayak disingkat aja gitu. Biasanya kan harusnya struct student gitu. Ya kalau udah pakai type def, kalian nulis di sini type def struct, terus si studentnya taruhnya di bawah. Bikin tipe data baru ya, Pak? Sebenarnya tipe datanya masih sama, masih struct student. Kan tadinya kan gini nih. Tadinya kan struct student. Kan awal mulanya gini kan. Nah, tapi cara manggilnya ribet gitu. Kalau kita mau bikin mesti struct student Waldo kan panjang tuh. Nah, gimana cara nyingkatnya? Ya ditambahin aja jadi type def struct. Habis itu di bawahnya kita kasih namanya student. type def itu apa sih kok? Kalau nggak salah type definition deh. Jadi kayak ngasih apa ya? Ngedefinisiin namanya kalau kepanggilnya nanti dipanggil student gitu, ya langsung kebaca jadi struct ini gitu.
Ini nggak ngubah bentuk straknya ya, cuman kayak nyingkat aja gitu. Oh, oke. Oke kok. Straknya sama aja ya. Tetap strak student sebenarnya, cuman Kok boleh disingkat. lihat outputnya lagi nggak kok tadi kok? Maaf kok. Tuh, ini outputnya. Sama aja ya berarti ya. Iya, sama aja. Kayak yang di strak 1. Oke, berarti nggak ada bedanya. Iya, cuman gampangin nulisnya aja sih. Tapi kalau jujur, gue lebih suka nggak pakai type def sih, soalnya bingung kadang-kadang. Maaf kok, ini kayak balik lagi apa? Balik kalau misalnya kayak balik lagi ke yang tadi strak 1 gitu, berarti ini gunanya jadinya apa kok? Cuma Ini aja untuk kayak beragamisasi aja gitu ya kok? Apa? kayak kalau kita mau bikin variabel Waldo kan mesti ngetik gini kan, struct student Waldo kan. Nah, ini kalau kita pakai type def, jadinya nggak perlu ngetik struct, langsung student Waldo aja gitu. Oh, mendingan berarti kalau ya sama aja ya berarti ya. Oke, Ya, jadi nggak apa-apa sebenarnya deh kok. sama aja, cuman kayak ningkat aja gitu. Iya, oke, nggak apa-apa. Gue interrupt sedikit. Iya ya. Iya, memang tidak berasa kalau misalnya ngetiknya cuma segini. Include Studio H type def cuma 20 baris, itu nggak berasa. Bedanya type def struct dengan struct student, terus kalian harus ngetik struct student Waldo, itu nggak berasa. Cuma nambah 1-2 kata doang. Bayangkan kalau program kalian 500 baris. Terus kalian nggak nyingkat. Apa yang terjadi? Ya, struct student, struct student, struct student. Terus panggil struct student ini bukan cuma satu variabel misalnya. Bukan cuma si Waldo misalnya. Namanya beragam macam, 20. Array of struct. Nah, itu nanti ada lagi array of struct. Itu 20 misalnya isinya. Misalnya. Ya, pegel tuh. Ngetik struct student gitu. Ya, Belum lagi kalau struct-nya bukan cuma satu jenis. Bukan cuma si student doang, ada dosen, ada mata kuliah tadi, ada ruangan, ada staff, whatever, banyak. Jadi type def struct itu lumayan membantu, terutama untuk proyek yang besar. Terus nanti apakah ada cara lain untuk type def struct? Ada, tapi lebih ribet. Ini yang ditampilkan di modul itu yang paling singkat, yang paling enak dipakai dan biasa dipakai. Sebenarnya ada satu cara lagi, cuma sama aja, malah lebih boros kata, lebih banyak katanya. Jadi nanti gue tunjukin, tapi terserah preferensi kalian mau pakai atau enggak. Oke, silakan lanjut. lanjut ya. Gila, ditunjukin Korea makin pusing nanti tuh. Kalau banyak-banyak mah jangan dijadiin tugas deh kok. Wah, ntar tugas kalian banyak ini, sumpah. Ada 11 Udah nanti. ngeliat kok di bawah kok udah. Oke, kita lanjut lagi ya ke union ya. Nah, jadi ini sama juga user type definition. Cuman kurang lebih bentuknya sama ya, kalau kalau kalian bandingin sama struct, kurang lebih bentuknya sama gitu. Ada union data, habis itu isinya apa. Nah, cuman bedanya kalau si struct tadi dia nge-reserve setiap variabel itu nge-reserve address memory masing-masing gitu. Jadi kayak tadi kan udah ini ya, char name ini ada satu address memory, ini satu address memory, ini satu address memory gitu. Jadi beda-beda. Tapi kalau misalkan di union, ini di address yang sama. Jadi kalau misalkan kalian ngubah number, ya yang ini juga berubah gitu. Kalian ngubah ini, yang ini juga berubah. Oke, langsung kita tes aja ya. Di sini Cara perubahannya nanti gue jelasin gimana cara dapatnya. Tapi untuk sementara ya terima dulu lah bahwa itu satu lokasi memori, di-share untuk short dan char dan lain-lain sebagainya. nah, ya, jadi gini nih, kalau misalkan kalian mau ada gini kan, gue udah ngasih nih d number, d itu kan tadi union data d ya. Ini gue isi d number, gue isi dengan angka sekian nih. Padahal kan si c-nya kan nggak gue assign ya, tapi ntar hasilnya apa nih kita tengok. Set,
number 17479, bener dong 17479. Tapi si C-nya kan gue nggak assign, tapi kok ada DG, ini munculnya dari mana gitu. Kalau misalkan ini angkanya gue ganti gitu jadi 1780 gitu, ya ntar yang itu berubah juga jadi DH gitu kan. Ntar jadi ibaratnya kayak yang atas lu ubah, yang bawah juga berubah gitu. Karena dia sharing sistemnya. Oke. Terus lanjut lagi enumeration. Nah, enumeration ini beda ya, beda jauh sama yang struct sama union tadi ya. Ini ibaratnya kayak apa ya? Enums tuh kayak ngasih alias lah, ngasih nama lain gitu. Contohnya kayak di sini lu bikin enum bulan gitu, terus Januari 1. Ya ini sama aja kayak Januari 1, Februari 2, Maret 3 gitu ya. Ntar sebenarnya sama aja kayak gitu. Nah, ntar jadi waktu lu mau iterasi gitu ya, monthnya dimulai dari Januari, terus sampai Desember, terus monthnya plus plus. Padahal kan months itu kan apa ya? Tadi kan bukan angka gitu ya kan, harusnya biasanya kayak i sama dengan 0 kan? Sorry. Harusnya kan i sama dengan 0 gitu. Terus sampai kapan? Sampai misalkan 11 gitu. Harusnya kan biasanya gini. Cuman dia bisa ngubah nih 0 tadi jadi sesuatu yang lain gitu. Pakai langsung Januari. Terus Desember, Februari gitu. Ya bisa. Ntar kalau dijalanin hasilnya sama aja. Bulan 1 Januari, bulan 2 Februari, bulan 3 Maret. Tapi jujur ini di praktisnya ya nggak kepake sih kalau buat gue ya. Gitu. Gimana dari yang lain, ada yang bingung kah? Atau dari Korea ada mau tambahan dulu? Ini cuma pengulangan doang kan ya kok. Jadi cuma udah kan dari definisi namanya, ntar tinggal dilanjutin lagi gitu doang kan ya kok. Tinggal dipanggil aja gitu. Iya, oke. Oh, itu di months-nya kan di Januari kan ada sama dengan 1 tuh. Kalau misalnya sama dengan satunya dihapus, tetap kehitung sebagai angka gak itu Januarinya? Oh enggak. Jadi Ini harus kita coba ya. Hmm. Tuh dia malah jadi kayak gini. Langsung kebacanya apa ya? 0 gitu loh. Tapi bukannya hitung tetap nggak apa-apa ya? Karena kan bulan 0 itu memang nggak ada kok. Jadi kalau misalnya itu tetap keluar di output itu jadi masalah nggak? Tapi kan jadi rusak tuh, lihat. Yang belakangnya kan November kan. Oh iya, nggak ada sih. Oke. Jadi Ngerti. sama dengan satunya itu buat ngasih tahu Januari itu udah Bulan. mulai dari 1 gitu ya, bukan dari 0. Soalnya kan di sini udah didefinisi ini ada array bulan. Array bulan itu isinya ya pertama itu 0 kan kosong Januari sampai akhirnya Desember kan. Nah kalau tadi lu ubah ya jadi berubah semua gitu. Oke kok. Udah. Kalau misalkan ini mau lu di skip gitu langsung jadi 5, ya makin rusak jadinya. Yang lainnya tadi jadi iterasinya mulai jadi dari 5 gitu, bukan dari 1. Gitu sih. Oke, thank you. Oh, Oke. kalau misalkan itu yang name-nya diganti rubah gitu nggak sesuai urutan bakal berubah juga ya kok hasil printf-nya. Oh iya, jelas. Karena dia kan iterasi ke array ini kan. Kalau misalkan di sini gue ganti jadi Desember gitu. Terus yang ini juga ganti Desember juga. Ya jadi rusak semua. Desember, Maret, April gitu. Kalau misalnya ini ada cara kalau misalnya kita ngetiknya berantakan gitu, ada cara kayak otomatis kayak ngetahuin kalau itu urut dari Januari nggak sih kok? Atau nggak ada? Oke, ini tahu gue nggak ada ya, karena kan ibaratnya kayak program ini kan buta gitu. Lu yang ngedefinisiin, ntar ada array bulan itu Januari sampai sekian gitu. Kecuali
manggilnya pakai modul lain gitu. Misalkan ada modul dia bisa, kalau di C gue nggak tahu ya, kalau di JavaScript kalian bisa manggil bulan pakai modul. Cuman kalau di C gue kurang tahu ya. Tapi kalau dari nggak pakai modul kayak kosongan gini, ya program lu buta gitu kalau nggak lu definisi dia nggak tahu apa-apa. Gitu sih. Oke. Oke. Lanjut lagi nih ke apa nih? File processing. Kok saya mau tanya kok yang tadi itu kok. Ah, Nah, yang pas itu yang char monen itu kenapa ada tanda kutip kosong itu? Kok? ini dia buat ini aja sih. Kan kalau definisi array itu dia mulainya pasti dari indeks 0 kan. Oh, Jadi kita kasih indeks 0 itu ya kosong gitu. Kalau misalkan ini di skip, jadi indeksnya maju 1. Dia kan mulainya dari iterasinya kan dari 1 kan. Indeks moname 1 langsung Februari jadinya. Karena Januari sebagai indeks 0 gitu. oke kok. Thank you kok. Oke, siap. Ke file processing ya. Nah, Ya. di file processing ini kalian ya baca file lah. Baca file ini contohnya pakai txt. Sebenarnya kalian nggak pakein extension pun kayak langsung data doang tetap kebaca sih. Nah, terus di sini alurnya apa ya? Ntar mungkin kalian coba sendiri aja sih ya. Cuman gue nggak jelasin kayak FLOF ini apa gitu, FP itu apa. Jadi karena kalian tadi belum dapat di teori, manggil dulu nih. Kita definisi pointer FP gitu. Jadi si pointer FP ini yang ngeiterasi setiap baris di file txt-nya. Contohnya kayak ini. Ini jatuhnya mirip basic file handling nggak sih, Kok? Iya, jadi baca per baris gitu. Oke. Kayak ini kan diiterasi nih. Jadi nanti si FP itu bakal nunjuk ke sini, terus lanjut lagi ke sini, terus ke sini gitu. Oke, ntar di tiap iterasi dia bakal kayak gitu ya. Terus bukanya pakai fopen. Ya detail nanti kalian bisa baca di teori sih harusnya ya. Terus Ya, tapi apa? ya teorinya tapi minggu depan kok KP-nya masih belum tahu kok full kok soalnya kok. Dia sakit ya dosennya. Iya, kabar sih begitu kok. Bukan cuma Bu Vika sih kok. Oh banyak. Bu Venina juga kok. Bu Venina sering sakit ya, kasihan ya dia. Nah, oke. Kalian diajar Bu Venina apa? PTI kah? Ya, ya PTI, betul. Oh. Asik sih kalau sama dia kok. Semester 2 diajarin Bu Venina apalagi pemweb. Iya, dia kayak gue diajarin dia 2 kali sakit lah dia. 2 apa 3 kali gitu. Sampai masuk rumah sakit. Dan malah bahas Bu Venina. Lanjut. Oke, jadi oh iya di sini kan dia baca di fopen data txt. Nah, ini ya manggil datanya lah. Ini harus di folder ini ya. Folder yang sama dengan file lu nyimpen ya. Habis itu di sini permissionnya apa? Dia read. Berarti sepanjang program ini dijalanin, dia cuma bisa nge-read doang. Kalau lu kasih perintah buat write gitu ya nggak bisa gitu. Nah, habis itu iterasi nih. Iterasi mulai dari awal sampai akhir. Nah, FEOF apa? Itu adalah dia ngebaca end of file. Jadi kalau dia udah nyampe sini, udah nyampe yang paling terakhir gini, ntar dia kebaca, ya udah berarti programnya berhenti gitu, iterasinya berhenti. Nah, karena iterasi udah selesai, dia di close, close FP, dia nge-close si ini. Gitu. Ini ada ini nggak sih kok? Kayak ada PPT yang masing-masing sintaksnya gitu kok. Kayak masih banyak yang belum kenal kok gitu kok. Atau kok ada atau dari semester lalu gitu kok. Kalau ada boleh minta nggak kok? Gue udah nggak ada sih. Re, ada nggak Re? Apa? Yang slide buat ini. Gak tahu, nanti gue cari deh. Ya boleh, kalau boleh minta ya kok. Soalnya kelasnya minggu depan. Kalau Bu Vika dia nggak
upload materi di awal ya? Enggak, masih Jadi kosong. Oh, ya udah deh. Hmm. Soalnya kalau dulu biasanya algo itu jepret di awal udah 7 gitu, terus 7 lagi. Itu Uploadnya dosennya siapa kok? pra UTS sama pra UTS, sebelum UTS Ya, sama setelah UTS. kalau basic file handling kan mungkin udah ada yang kenal kok. Kayak Fopen, Fclose itu kan udah ada. Tapi mungkin buat mereka yang baru-baru gini kok, mungkin nggak kenal kok sama sekali kok. Bahkan nggak tahu sintaksnya itu untuk apa gitu kok. Ini Oke, lanjut dulu nggak apa-apa. jujur-jujuran aja kok. Oke, lanjut dulu ya. Ntar kita bahas habis ini ya. Habis selesai ya. Oke. Ya, kurang lebih yang buat file processing pertama itu ya. Tapi setiap iterasi tadi, dia nge-assign value-nya kemana? Ke sini. Ke struct yang udah definisi. Jadi kalau dijalanin, nah si John Doe ini punya satu struct sendiri, ini punya struct sendiri gitu. Dia kayak apa ya? Array of struct. Ini sifatnya array of struct. Oke. Kita lanjut lagi ke file processing 2. Ini bedanya apa ya sama yang tadi? Oke. Ini bedanya apa ya sama yang tadi? Coba dijalanin aja coba. Ini gue jalanin sama. Terus yang satunya lagi, yang Sama. Gue belum baca sih yang ini. ya habis ini tugas ya. Iya, habis ini tugas. Oke. Kayaknya beda codingannya deh. Oh, output. Dia cuma nambahin output. F out, Oh, ini ya. write, F print F, bla 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 bla. Oh, astaga, nggak lihat ya. Oke. Sorry. Thank you, Re. Thank you. Sorry ya semuanya. Tadi gue belum baca yang ini. Ya nggak apa-apa kok. Jadi ini sebenarnya sama aja kayak yang di FP1 ya. Cuman dia nambahin ini sih. Dia bisa nge-write ke file gitu. Jadi dia bikin output txt, terus permissionnya write. Nah, habis itu di looping lagi tuh. Struct yang tadi di looping. Nanti munculnya jadi ini. Outputnya. Gitu. Ya pokoknya kurang lebih sama lah kayak ini yang FP1, cuman bisa output aja. Caranya sama. Gitu guys. Oke, file processing sementara aman ya. Aman. Ya, Itu kan ada kayak kita bisa nge-write gitu ya ke sebuah file txt. Kalau misalnya kita nge-read gitu di program yang sama, bisa nggak? Jadi kita udah nge-write, habis itu ntar kalau misalnya di ujung misalnya kita butuh data itu lagi yang dari txt-nya, kita read, bisa nggak? oh bisa. Cuman kalau misalkan di data yang sama, biasanya dia bukan pakai write, pakainya append. Pakai apa? Itu singkatan dari apa? Tadi kok? Jadi W itu Kan write. write. Kalau A itu append. Dia nambahin. Oh, kalau ngebaca doang R gitu ya, Pak? Iya, kalau ngebaca doang R doang. Nanti ada itu kok di PPT yang gua kirim itu, yang file processing, dia lengkap. Oh, udah ya? Ada R, W, A, R plus, W plus, A plus, RB, WB, AB, RB plus, WB plus, AB plus, ada semua. Di situ ada 12 mode. Hafal karena gua buka di hari Senin. Gua kan ngajar kelas B juga. Oh Kalau iya. enggak hafal. Ngapain gua hafalin itu? Yang paling kepake cuma R, W, W enggak terlalu kepake. R, A, R sama A ya. R plus mungkin kalau somehow error,
Yang Ah. plus-plusnya itu buat apa kok? Kalau somehow error, cuma nambah permission doang biasanya. Kalau misalnya R plus, dia biasanya jadi bikin lu bisa read and write secara bersamaan. Gak usah pakai R terus buka W lagi gitu, nggak perlu. Jadi langsung aja R plus gitu. Tapi biasanya yang kepake itu cuma RA, paling banter W. W itu, ya nantilah gue jelasin sambil gue review sekalian Oke. sama tugas. Ya, Ya udah, jadi diselesain dulu aja ya. kita selesain aja. Yuk. Selesaiin dulu ya. Yuk. Oke, kita langsung buka tugas ya. Tugas gue aja yang bahas kalian, Wan. Oh, oke, karena ini ya, karena dipisah tadi ya. Pertama ada instruksi khusus yang modulnya tidak lengkap. Yang kedua, karena itu butuh demo. Nanti gue demoin. Oke, siap. Jadi ini gua share screen. Gua matiin share screen. Sip. Oke, Thank you, kita Korea, lanjutkan. bahas ulang. Bukan bahas ulang sih, review cepat aja. Plus tambah-tambahan teknis, karena gua main of teknis. Pertama tadi Waldo, sorry gue sempat bilang Waldo itu alamat memori, bukan. Waldo itu variabel, dan yang dilihat adalah si atribut pertamanya, yaitu char name. Di sini yang diinisialisasi Waldo, namanya Waldo, makanya ditampilkan jadi Waldo gitu. Terus yang kedua, ini Waldo pakai tanda panah name, Waldo PTR ini kan karena dia dari alamat memori Waldo ya. Jadi tanda panah ini adalah pengganti dari si bintang. Nah, kalau kalian mau lebih lengkap, ini juga bisa segera di capture ini. Jadi sebenarnya tanda panah ini itu melambangkan bintang yang terkhusus pada Waldo PTR, terus sama aja kayak titik, sama aja kayak Waldo titik name sebenarnya. Jadi kan kalau gue bilang, sorry sebentar. Oke, kan kemarin mungkin gue sempat bilang bahwa bintang, kalian juga udah dapat harusnya di dasar pemrograman. Bintang dan ampersand itu saling meniadakan atau saling netralisir gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan Waldo PTR itu kan udah disamain sama dan Waldo atau ampersand Waldo. Kalau kita copy ini ke sini, dia munculnya ampersand dan asteris, yang mana saling meniadakan, yang artinya cuma Waldo doang. Dan kalau kalian mau tahu name-nya, berarti ya tinggal ditambah titik name gitu. Jadi itu adalah asal muasal dari segala ini. Dan supaya kalian nggak ribet bikin tanda kurung, tanda asteris, tanda tutup kurung, ya udah diganti aja pakai tanda panah. Ya. Share screen-nya nge-freeze deh kok. Oh iya, gue nggak share screen ternyata. Oke. Ini tanda panah, ini tanda kurung, tanda bintang, tanda kurung. Bisa segera di-capture. Yang gue jelasin tadi, ini kan pakai dan Waldo ya. Gue bilang bahwa asteris dan ini itu saling meniadakan, sama aja kayak kalian nggak pakai apa-apa gitu. Jadi ketika kita misalnya copy ini dan Waldo ini kita copy ke sini posisinya Waldo PTR, dan ini ketemu nih asteris sama ampersand, hilang. Kalau kalian mau akses namanya ya udah Waldo titik name gitu doang. Oke. Dan kalau ini dijalanin semuanya jalan harusnya. Oh, ini nggak ada Waldo. Nah, teman semua Waldo. Jadi ini without pointer. Kalau misalnya bahas masalah simpel-simpelan nih kok, yang paling simpel menurut Koko yang mana kok? Ya jelas lah yang paling pendek. Gak usah dipermasalahkan ya itu, karena sangat apa ya, preferensi lah. lah. Ada tuntutan nggak sih kok buat ngegunain masing-masing dari tiga ini? Nggak ada tuntutan. Ya? Jadi bebas saja preferensi. Tapi yang jelas kalau misalnya without pointer dan with pointer mungkin kalian akan sering pakai juga. Jadi pelajarin aja anyway. Yang ini mungkin jarang dipakai. Kalau yang ini dua paling sering dipakai karena yang ini singkat, yang ini agak panjang. Tapi kalau kalian
ingatnya cuma dengan with another notation of pointer ya bebas. Oke, untuk pertanyaan, Ya, kayaknya yang buat Hah? pointer itu nanti bakal sering dipakai kan ya? Pas di dua-duanya sering link dipakai, lukis ya? mau titik mau panah, jadi bukan hafalin aja, Harus terapin aja paham nanti. dua-duanya sih. Iya. Kecuali yang ini gua tunjukin itu hanya sebagai tambahan doang, bahwa jangan kalian kira cara manggilnya cuma pakai panah sama titik doang. Enggak, ada tanda bintang sama titik juga bisa dipakai. Gitu. Ini juga sebagian orang pasti lupa. Sebagian orang mau ngajar mau enggak, tapi kalau ngajar dosen biasanya pasti ingat. Kalau kami itu biasanya pasti lupa notasi-notasi begini. Gitu. BTW untuk pertanyaan gue kumpulin di belakang ya, jadi kalau ada pertanyaan catat dulu, biar nggak potong-potong juga, jadi sekaligus satu nafas selesai gitu. Jadi baru pertanyaan di belakang. Terus ini udah dibahas juga, udah lengkap, jadi gue skip. Nomor 4, nested struct. Ini yang tadi gue udah bilang bahwa dia nested struct. Ini kan ini untuk inisialisasi student baru gitu ya, student barunya si Waldo gitu. Jadi agak kurang tepat kalau kalian masukin nama course-nya algoritma, nama course-nya multimedia di sini juga gitu. Karena mereka dua entitas yang berbeda, dua macam tipe. Tipe apa ya? Ya dua macam tipe yang berbeda lah. Satu student, satu mata kuliah, beda jauh gitu. Jadi jangan nama fungsinya new student kalian masukin semua di sini. Ya salah gitu, kurang tepat. Terus tadi gue juga mempertanyakan di tengah, kenapa course harus di atas student? Di Daspro kalian harusnya juga udah dapat hal ini, bahwa compilernya sih itu compile dari atas ke bawah. Direksinya dari atas ke bawah. Itu kenapa si course itu harus di atas student. Karena si student ini harus manggil course. Dan course harus sudah diinisialisasi dulu sebelumnya. Sebelum baru bisa dipanggil. Gitu. Ini kalau gue balik nih, struct course-nya gue kebawahin, kagak bisa kepanggil. Clash pasti. Bentar, gue tutup dulu ini. Tuh, clash. Error, failed algorithm has incomplete type. Type-nya apa? Struct course. Course-nya mana? Belum muncul nih di atas. Jadi nggak bisa. Gitu. Terus lanjut. Ini udah semua. BTW ya, satu lagi tentang string copy. Kenapa dia harus string copy? Kenapa nggak bisa sname sama dengan name, sname sama dengan hello gitu? Nggak bisa begini ya. Jadi harus pakai string copy. Kenapa? Ya memang dari karenanya begitu. Dan ini juga array gitu ya. String ini array of character, dan array-nya khusus sampai buat nama tipe data string. Makanya dia harus pakai modulnya string copy. Terus kalau mau split string split, kalau mau string compare, nggak bisa kan kalian compare pakai sname sama dengan 2 kali name, ini nggak bisa untuk string. Jadi harus pakai string compare, string MP, STMP. Terus kalau mau assign misalnya name sama dengan name, name-nya mau di-assign ke sname ya pakai string copy. Ini kalau dibalik bisa loh ya. Jangan dikira nggak bisa. Ini kalau untuk string copy dia setahu gue nggak ini kalau strict. Kalau ini kan strict kan. Yang kanan di-assign yang ke kiri. Sorry, yang di kiri ini harus yang tidak diketahui, yang nilainya masih kosong. Yang ini harus string yang udah ada. Misalnya name-nya ganti jadi Bonifacius gitu. Ya. Jadi yang kanan di-assign ke kiri. Nah, kalau string copy itu enggak tahu. Oh, sorry. Ternyata pengaruh ya. Berarti gue ketinggalan zaman. Kayaknya dulu enggak masalah. Oh ya, ternyata pengaruh guys. Jadi nggak bisa. Tetap kayak klik ya, harus tetap kayak biasa. Kalau misalnya mau aesthetic name sama dengan name,
Ya, berarti name-nya di kanan, test name-nya di kiri. Oke, kita lanjut. Type def struct, ini yang gue bilang tadi ada 2 cara. Sebenarnya ada juga di PPT yang gue kirim. Gue buka PPT yang gue kirim nih. Klik to open. Nah, ya ini struct. Struct, type def. Ini global lokal. Jadi jangan anggap struct ini kayak tipe data khusus ya guys. Ini tipe data variabel, bener-bener variabel. Anggap ini variabel. Jadi bisa di global lokal, bisa di arrayin, bisa dipakein pointer, bisa di nested tadi kan. Ini benar-benar variabel biasa, bukan ini. Cuma bentukannya aja beda. Type def. Ini dia type def bentuk pertama yang kalian nggak dikenalin. Jadi dia struct student, char name, char major, float GPA, terus bawahnya baru type def struct student. Ini type def dari awal gitu. Itu kayak tadi type definition mengaliaskan apa yang mau dialiaskan. Ini struct student. Struct student mau dialiaskan sebagai apa? College student. Makanya nanti kalian panggil di sini pakai college student. Oh, kalau aku mau lebih singkat gimana? Mau pakai S? Silakan. Tapi semakin kompleks program kalian, akan semakin banyak tipe data struct yang depannya sama. Contoh, student. Terus mungkin ada tadi gue bilang struct staff. Ada struct service. Mungkin. Ya kalau ini kalian S-in, kalian bingung sendiri, ini S yang mana ya? Student kah? Staff kah? Atau service? Makanya biasanya itu kalau disingkat paling minimal 3. Itu paling minimal. Kalau 2 biasanya masih sama nih, STU, STA, ST depannya dua-duanya. Masih sama. Kalau mau aman ya udah seluruhnya aja student. Kalau mau lebih aman lagi nih, ganti jadi college student. Biar lebih unik. Tapi kalau kalian dengan alasan tertentu, kok mau lebih gampang lah pakai S. Tapi programnya sederhana, nggak terlalu banyak struct. Structnya nama-namanya beda-beda juga. Student, dosen, mata kuliah, SDM gitu kan. Ya boleh. Mau cuma S doang. Tapi itu juga masuk ke mungkin penilaian nama variabel, karena nama variabel kalian jadinya kalau banyak itu jadinya lebih lumayan ambigu, harus jelas untuk penamaan variabel biasanya. Lanjut, union. Nah ini yang gue mau jelasin dari sini juga, unions. Nih, ini sama persis nih kayak tadi 17479 DG. Itu dari mana? Si 17479-nya diubah dulu jadi biner. Waduh, udah urusan dengan biner lagi nih. Ya, pokoknya diubah dulu jadi biner. Nah, kalau ini kan tipe data short sama char. Ini kalau teknisnya ya, gue ini udah bicara teknis banget. Short itu 2 byte atau 16 bit. Gue udah bilang kan 1 byte 8 bit. Ini char itu 1 byte per karakter atau 8 bit. Itu kenapa dia bisa nampung 2 char atau array of 2 karakter. Karena ini kalau dikali 2 itu sama-sama 2 byte. Gitu. Nah, kalau misalnya kok ini shortnya diganti jadi integer tapi karakternya tetap 2, berapa memori yang kemakan? Sorry, bukan integer, long integer. Long integer itu 4 byte. Oh, kalau misalnya yang atas long integer tapi yang bawah tetap char 2 byte, kemakan berapa memori? Dia makan yang paling banyak, 4 byte. Gitu. Kalau misalnya ini tetap short kok, tapi karakternya ada 3, array of karakter dengan elemen 3. Ya, 3 byte kan ini, berarti 3 byte yang dia makan. Gitu doang. Nah, terus soal pembagiannya,
Ini kan 2 byte 1 byte nih, 17479 jadiin biner dalam 16 bit. 16 bit tuh 16 tempat ya. 16 tempat 01 01 01 01. Jadinya begini, 0100 0100 0100 0111. Nah, tadi si karakter ini tadi dia bagi 2 kan. Bagi 2 nih. Makanya yang ini jadi 1, yang ini jadi 1. Nah, nanti kalian konversi ini kemana? Bisa dapat D besar, G besar. ASCII. ASCII. Ini 0100, 0100. Kita binary itu decimal code. Converter lah ya. Ribet banget. 0100, 0100. Convert, 68. Kita cari ASCII. ASCII. Ya, ini teknis banget ya guys. Kalau berminat gitu mungkin nanti meneliti gitu kan. Ya. Ini teknisnya. Ini 68D. Makanya yang depan ini jadi D. Ini tambah 3 berarti dari D tambah 3. 1 2 3 G ya udah benar berarti DG. Itu visualisasinya ya untuk 2 byte. Nah, kalau 8 byte gimana? Kalau 4 byte gimana? Ya makin ribet lagi. Makin banyak ini partisi-partisi. Kalau misalnya ini 2 byte tapi ini 3 byte gimana? Ya, itu berarti kan kayak gini. Ini 2 byte nih, short. Ini 1 byte, 1 byte, 1 byte. Yang dia baca yang ini mungkin. Atau yang ini. Jadi in short. Nah, ini kalau kalian ubah salah satu, contoh, 17479 kalian ubah, DG langsung ke set sendiri. Kalau kalian ubah karakternya, misalnya jadi EF gitu, numbernya berubah sendiri. Itu kenapa union jarang banget dipakai. Karena menghemat memori, tapi nggak luas, nggak fleksibel. Itu doang. Enumeration, tadi udah dibilang, enumeration itu kan kalau pengertian dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita translate, enumeration itu kan kayak iterasi ya. Jadi dia nambah terus. Gue ini coba, ini kan tadi kan awalnya sama dengan 1 doang. Nih. Begini doang. Dia iterasi secara mandiri ya. Jadi di 1 itu udah diasosiasikan sama Jan. Oh berarti Feb ini diasosiasikan sama 2. Maret diasosiasikan sama 3. April diasosiasikan sebagai 4, sampai Desember diasosiasikan sebagai 12 secara otomatis dengan cara dan inisialisasi di depan. Awalnya berapa? 1. Oh, dia nanti nambah-nambah sendiri. Kalau kalian mau tulis ini Februari sama dengan 2, Februari Maret sama dengan 3, kalian compile, jalan, nggak masalah. Proses return 0, berarti programnya nggak crash. Execution time-nya biasa. Tapi gimana kalau misalnya ini sama dengan 1, sama dengan 2, tapi gue ini sama dengan 4? Apakah ada masalah? Pasti ada. Proses return minus 1 ini berarti crash. Programnya crash tapi jalan. Outputnya benar tapi crash. Itu ya. Ini mau gue ganti jadi bilangan ganjil semua deh, 135 gitu kan. Bisa juga. Tapi crash lagi. Ininya benar 1 Januari, 2 Februari, 3 Maret, 4 April. Persis. Jadi dia kalau udah Jan sama dengan 1 di depan, itu adalah syarat yang cukup. Kalau kalian deklarasi lagi ini, itu dia akan pertimbangkan secara opsional. Jadi dia opsional nih, pertimbangannya opsional. Tapi kalau udah ngaco nih dari 1, dia kok langsung ke 3 ya? Sistemnya langsung akan mendeklarasi Februari sebagai 2. Maret sebagai 3. Tapi karena nggak sesuai dengan deklarasi kita yang ini sama dengan 3, dia balikinnya crash. Itu doang sebenarnya. Dan ini juga nggak berefek besar ya terhadap coding juga, karena nggak terlalu gimana-gimana banget. Dia cuma menggantikan angka dengan kata. Yang mana angka itu cuma 1, katanya 3. Ngapain kita susah-susah bikin enum sepanjang ini untuk menggantikan ini jadi 1, ini jadi 12 gitu. Ngapain kita susah-susah buat enum, gini aja jalan gitu.
Ngapain perlu enum? Bahkan ini assign memory. Kalau kalian masih ingat, array itu kan assign memory kan. Nah, ini 13. Apa 13? Karena dia mengabaikan si 0. Gimana kalau kita buat 12? Nggak perlu array kosong. Terus man-nya itu tambah 1 aja. Dari 0 sampai 11. Jalan juga nih. 1, 2, 3 sampai 12. Januari, Februari sampai Desember. Ini malah makan memori, ini malah iterasinya bisa dilakukan secara langsung. Ngapain kita perlu ribet-ribet gitu ya, bikin enumeration. But ya itulah, mungkin itu kepake dulu pas belum ada gitu, pas belum ada 1, 2, 3, gue juga nggak tahu. Tapi itu mengenalkan bahwa ada teknik seperti ini dan bisa dipakai gitu. File processing paling yang perlu diingat ini sintaks, jadi jangan berubah. File, pointer, fp, fopen, nama file yang mau diakses apa, akses mode-nya apa. Jadi ada R, ada W, ada A, yang mana W gue bilang jangan diakses. Kenapa jangan diakses? Ada alasannya. Ini ada R+, W+, A+. Nah, di PPT yang gue kirim ada juga yang pakai B. Itu apa? Binary. Jadi kalau file kalian binary 0101 semua, itu bisa dipakai. Tapi untuk sekarang nggak dipakai dulu. Jadi pakainya cuma RWA, R+, W+, A+. Kenapa gue bilang jangan pakai W? Karena kalau misalnya kalian ketik hal baru, fprintf gitu, setiap kali fprintf, akses mode-nya W, itu datanya bakal ke wipe out. Apalagi kalau udah misalnya ada 45, misalnya. Ada 45 line nih ya. Lu akses mode W, terus fprintf ke file ini, 45 baris ini hilang. Digantikan cuma dengan 1 baris yang lu fprintf ke file. Jadi, apa fungsinya W? Reset. Nge-reset data. Kalau misalnya kalian nulis ke file, dan itu tujuannya untuk nge-reset data dari file, jadi filenya mau dikosongin baru ditulis, silakan pakai W. Tapi ingat, kalau mau nambahin datanya, jadi 45 ini nggak mau hilang, kalian mau tulis di baris ke-46, pakailah akses mode A, atau append. Append itu nambahin di bawah. Kalau W itu reset, override, hilang semua data kalian. R baca doang. R+, A+, silakan dipakai kalau misalnya ada crash di RWA. Tapi secara umum nggak banyak kepake juga. Jadi biasanya RA doang yang kepake. Terus, gua nggak bisa demoin soal W. Kalian bisa coba-coba sendiri, tapi tolong backup datanya kalau mau coba W. Ya, backup datanya. Jadi datanya misalnya nih ya, ini data mahasiswa, data nilai mahasiswa. Dan mau tulis nih, kalian copy dulu ke tempat lain. Misalnya ke backup file gitu. Ya, ke sini misalnya. Baru dicoba. Kalau enggak, datanya hilang, selamat tinggal. Apalagi kalau harus ngetik satu-satu. Ribet. F. Nah, yang FEOF ini contohnya. Di Word, kalau kalian ini, di samping sort, itu ada beginian. Ini, itu di Word, itu lambang ini menandakan \0 kalau di string, atau \n, enter. Sama yang paling terakhir ini nandain FEOF sebenarnya. File, end of file. Jadi penanda bahwa filenya udah berakhir. Ketika dia ketemu itu, dia akan kelar proses ini. Terus ini fscanf. Fscanf itu untuk baca, guys. Jadi ini R, reading data, itu fscanf pasangannya. Kalau append, itu fprintf, nulis. Jadi scan itu kan kalau misalnya kita scanf biasa, itu nerima input dari user. Ini nerima input dari file. File
scanf atau nerima dari file. Printf itu biasanya untuk output ke layar. Fprintf berarti tulis ke. Kalau printf kan tulis ke layar, kalau fprintf tulis ke file gitu. Itu doang. Ini fprintf nih. Terus bedain kalau misalnya dia write di sini kan kalian lihat nih. Ini ada fp, akses mode-nya R. Kalau kalian mau akses file yang sama tapi mau tulis data atau append data, itu file stream-nya tolong dibedain. Jangan sampai nanti error karena akses mode gitu ya. Terus jangan lupa juga kalau kalian udah buka nih fopen, jangan lupa dipasangin close. Kenapa harus kok di close? Biarin aja buka. Ya, kalian buka file tuh, itu makan resource, makan memori lah misalnya. Anggaplah memori. Kalau kalian nggak close secara mandiri, nggak tulis fclose, ada kemungkinan compilernya akan tutupin. Tapi kalau compiler kalian nggak bagus, atau OS kalian nggak bagus, atau gimana ceritanya, gue nggak tahu juga. Itu makan memori resource nggak ketutup-tutup nih. Jadi ini memori mati aja di situ. Karena udah dibuka, nggak ditutup lagi. Jadi ditutup kalau bisa. Adakah kasus error karena nggak nutup? Sorry. Adakah kasus bahwa memorinya penuh gara-gara nggak nutup file? Sebenarnya nggak ada. Karena biasanya laptop kita itu udah kuat memorinya. Udah 64 bit. Udah kuat memorinya. Tapi dibiasakan saja. Kenapa? Karena kalau kalian kerja C itu biasanya kerjanya dengan microcontroller ya. Nantilah itu ya, AOK itu. Nanti kalau kalian dengar microcontroller itu biasanya terhubung dengan C. Dan memorinya itu terbatas. Bukan memori 64 bit. Memorinya cuma 100 kilobyte. Beda banget, jauh. Kecil banget. Jadi kalian harus pinter-pinter hemat memori. Kalau buka file ditutup, jangan lupa. Harus teliti dan cerdik-cerdik pintar. Ngatur memorinya. Gitu. Oke, kita langsung masuk. Oh, sebelum itu mau nanya dulu nggak? Dari tutorial-tutorial. Lanjut kok. Oh, lanjut. Udah jelas semua? Beneran? Udah. Ya, biasanya kalau gue udah bicara teknis begini, sudah agak banyak yang tidak memperhatikan, tapi tidak apa-apa. Ya, kalau bisa diperhatikan ya guys, karena itulah, mungkin kalau kalian bercita-cita, mungkin bukan bercita-cita ya, mau ngajar jadi atlet juga, ya kayak gini lah, kayak gue gini lah, ngomong-ngomongnya. Oke, tugas. Pertama ada tugas 1.1, ada tugas 1.2. Di sini dibilang disimpan tugas itu cuma di sini. Simpan tugas dengan nama W02 nim tugas.c. Tapi setelah diskusi dengan atasan dan segala macamnya, ini dipisah filenya. Dua ini dipisah. Kenapa? Di sini pakainya array of struct. Jadi ini maksimalnya cuma 20. Dia pakainya array of struct. Jadi kalau kalian lihat array of struct itu di sini nih. Employee, employees 3. Daftar employees-nya ada 3 orang. Gitu. Jadi nanti diaksesnya pakai I. Sama kayak array biasa. Cuma ditambahin kurung siku doang gitu.